Baik, ujian promosi akan dimulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Agus Suciptoroso dengan judul disertasi Rekonstruksi Sanksi Pidana bagi Korporasi pada Tindak Pidana Perusakan Hutan. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, sebagai Ketua Sidang Ujian Promosi. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 18 Juni 2021 proposal, pada tanggal 5 Juni 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 22 Februari 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Agus Suciptoroso dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas nikmat sehat, kemampuan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa semua berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian sidang promosi doktor bagi Saudara Promovendus Agus Suciptoroso. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor ini secara resmi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sidang ujian promosi doktor ini diatur dengan peraturan rektor yang waktu penyelenggarannya tidak boleh melebihi dari 120 menit. Dan sidang ujian promosi doktor ini adalah sidang ujian yang sifatnya sangat sakral di dunia akademik, sehingga saya sangat berharap segenap yang hadir dapat mengikuti sidang ujian ini dengan tertib, sehingga ujian promosi doktor pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi pada hari ini? Siap, Prof. Baik. Atas nama rektor dengan ini, sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Agus Suciptoroso, saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Berkendak sebagai promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH. Beliau saat ini adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Kemudian bertindak sebagai co-promotor yang amat terpelajar, Bapak Dr. Winar Sitorus, SH, MH, LLM.
Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Unhas. Dan bertindak selaku co-promotor yang amat terpelajar Bapak Dr. Kahar Lahaye, SHM Home. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pusat Kajian ya di Universitas Hasanuddin. Kemudian bertindak sebagai penguji eksternal yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Dr. Eman Suparman, SHMH. Beliau Ketua Komisi Yudisial pada masanya dan saat ini beliau adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Selamat datang Prof. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk membantu kami dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Semoga ke depan Prof senantiasa berkenan untuk membantu kami, Prof. Baik. Bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM Home. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Alumni dan Sistem Informasi. Sumber Daya Manusia ya, baik. Khusus manusia. Baik, bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SHMC. Beliau saat ini adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Kemudian bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Ibu Dr. Oki Deviani, SHMH. Beliau adalah lektor kepala pada Departemen Hukum Perdata. Dan terakhir, bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Bapak Dr. Sudirman Saad, SHMH. Saat ini beliau diberi amanah oleh negara untuk menjadi Deputi Investasi pada Otorita Batam. Dan mungkin karena kesibukan itu beliau hari ini tidak sempat bergabung dengan kita, namun sidang ujian sudah dapat dinyatakan quorum. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor untuk memperkenalkan promopendus kita. Silakan, Profesor. Terima kasih Bapak Profesor selaku Ketua Sidang. Izinkan saya membacakan riwayat hidup singkat Saudara Promopendus. Nama Agus Ciptoroso. Tempat tanggal lahir Magetan 19 April 1985. Alamat Bukit Elang, Residen Blok G nomor 33, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Istri Nila Kencana Putri, Sarjana Pendidikan CFRA. Hadir beliau? Tidak hadir ya? Tidak hadir ya. Anak Reza Haskia Mutia Hafsa, Rasyaka Maulana Hafiz. Pendidikan SD Negeri 5 Pelausan Magetan tahun 1998, SMP Negeri 1 Pelausan Magetan tahun 2001, SMA Negeri 1 Magetan tahun 2004, S1 Ilmu Hukum UNS 2008, S2 Magister Ilmu Hukum UNS 2018. Pekerjaan 2009 sampai 2010 CPNS di Kejaksaan Negeri Barito Kuala. 2010 sampai 2012 PNS di Kejaksaan Negeri Barito Kuala. 2012 sampai 2014 Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Batu Sibau. 2014 sampai 2015 Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. 2015 sampai 2018 Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta. 2018 sampai sekarang Jaksa Fungsional di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Banyak makalah tapi tidak ditulis di sini. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang saya muliakan. Baik, terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH. Selanjutnya saya akan silakan pada Saudara Promopendus untuk memaparkan pokok-pokok lintasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH.
MAP selaku Ketua Sidang, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH, selaku promotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Winur Sitorus, SHMHLM, selaku promotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Kahar Lahe, SHM HUM, selaku promotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Iman Suparman, SHMH, selaku penguji eksternal, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farida Padedini, SHM HUM, selaku penguji, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. HM Yunus Wahid, SHMSI, selaku penguji, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Dr. Oki Deviani, SHMH, selaku penguji, dan yang saya hormati para hadirin yang hadir di dalam sidang promosi ini. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Rekonstruksi Sanksi Pidana bagi Korporasi pada Tindak Pidana Perusahaan Hutan. Adapun dalam disertasi ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusahaan hutan. Yang kelima, pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusahaan hutan. Yang keenam, model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Yang ketujuh, penutup. Untuk bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan originalitas penelitian. Untuk latar belakang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan Hutan mengatur bahwa korporasi sebagai subjek hukum. Dengan adanya korporasi sebagai subjek hukum, tentunya ada sanksi yang diberikan kepada korporasi apabila melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dari undang-undang tersebut, yaitu sanksi pidana, berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi berupa perusahaan pemerintah, uang paksa, dan atau pencabutan izin. Selanjutnya, hutan dikenal dengan 3 fungsi pokok, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Terdapat beberapa putusan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang terutama untuk beberapa kawasan hutan. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini, peneliti mengambil tema bagaimana pemidanaan terhadap korporasi yang mengutamakan pemulihan berkelanjutan dan berdasarkan fungsi kawasan hutan. Untuk membahasnya, peneliti membuat rumusan masalah sebanyak 3, yaitu yang pertama, apa hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusahaan hutan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusahaan hutan? Dan yang ketiga, bagaimana model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan? Selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan originalitas penelitian. Bab selanjutnya yaitu bab tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa teori dan tinjauan terkait yang berhubungan dengan disertasi ini. Bab 3 yaitu metode penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 4, yaitu hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusahaan hutan. Peneliti menulis ada 2 bab. Yang pertama, yaitu korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana perusahaan hutan. Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan yang telah diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang mengatur bahwa pasal angka 121 Pasal 1 angka 21 yaitu mengatur setiap orang adalah orang per orang dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusahaan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Kemudian angka 22-nya memberikan definisi tentang korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kemajuan zaman adanya globalisasi mempunyai pengaruh yang kuat menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Oleh karena itu, beberapa pelarangan perbuatan perusakan hutan adalah sebenarnya untuk melindungi kawasan hutan. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini mengatur pelarangan yang termuat di dalam pasal 12, 4, ayat 1, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya, subbab kedua dalam bab ini yaitu landasan filosofis sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan. Adapun peneliti untuk menemukan rumusan masalah ini terdapat di dalam naskah akademik perancangan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar tahun 2008. Terdapat 4 hal yang mendasari, yaitu hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak bernilai harganya. Selain manfaat ekonomi, hutan juga memberikan manfaat ekologi bagi kehidupan manusia. Hutan juga memberikan manfaat sosial bagi budaya, bagi kehidupan manusia, dan begitu banyak manfaat yang diperoleh dari hutan. Penempatan korporasi sebagai subjek hukum adalah bertujuan untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, sehingga korporasi harus dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan dalam melakukan kegiatan bisnisnya yang berkaitan dengan perusakan hutan. Bab selanjutnya yaitu pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan. Dalam bab ini peneliti juga menulis dua subbab. Yang pertama yaitu penerapan sanksi pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Sanksi pidana diatur mengenai sanksi minimum khusus yaitu dalam pasal 84 ayat 4 dengan denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan penjara paling singkat 2 tahun. Selanjutnya sanksi maksimum paling berat ada pada 3 pasal, yakni dengan pidana denda paling banyak 1 triliun dan penjara paling lama seumur hidup, yaitu pasal 94 ayat 2, 95 ayat 3, dan 99 ayat 3. Selanjutnya sanksi tindakan dan sanksi administrasi. Subbab 2 yaitu analisis terhadap beberapa putusan terkait tindak pidana perusakan hutan oleh korporasi. Peneliti mengambil 4 putusan. Yang pertama yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 927K tahun 2021. Selanjutnya putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1494 tahun 2021, putusan kasasi MA nomor 16 tahun 2021, dan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 150. Berat ringannya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan tersebut menurut peneliti belum sepenuhnya mempertimbangkan tentang kawasan hutan. Padahal hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Selanjutnya, hakim juga belum menjatuhkan pidana terkait kerusakan hutan yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa. Meskipun dalam pertimbangannya, putusan hakim telah mempertimbangkan kerusakan hutan atau kawasan hutan akibat perbuatan terdakwa. Beberapa putusan yang peneliti disajikan adalah melanggar 3 jenis hutan, yaitu konservasi, lindung, maupun produksi. Peneliti memilih 3 putusan Mahkamah Agung yang melanggar kawasan hutan lindung, kemudian 2 yang melanggar kawasan hutan produksi, dan 3 yang melanggar kawasan hutan konservasi. Selanjutnya, bab model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam bab ini terdapat 2 subbab. Yang pertama, model ideal sanksi pidana yang sesuai prinsip keadilan bagi korporasi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Undang-Undang P3H maupun Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan. Hutan berdasarkan fungsinya, pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Pembagian kawasan hutan sebagai salah satu pelaksanaan dari adanya pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pembangunan dan menekankan pentingnya terhadap 3 pilar yang mendasar landasi pengambilan keputusan. Ketentuan pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang P3H dan Undang-Undang Cipta Kerja seyogyanya peneliti harus mempertimbangkan tentang kawasan hutan dan pemulihan hutan seperti keadaan semula secara berkelanjutan atau sustainable recovery. Subbab 2 yaitu reformasi sanksi pidana bagi korporasi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan. Ada 3 negara yang memiliki hutan yang paling luas, yaitu Rusia, Brasil, dan Kanada. Pengaturan terkait hutan di sana yaitu pelaku perusakan hutan menurut peneliti bertujuan untuk melindungi hutan dan kawasannya. Untuk memenuhi sanksi bagi korporasi pelaku perusakan hutan dengan cara pemulihan keadaan semula secara berkelanjutan atau sustainable recovery dalam Undang-Undang P3H
mau yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka peneliti membuat konsep usulan mengenai pidana korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dalam undang-undang tersebut dalam bentuk konkret yang seperti berikut. Yang pertama, menjatuhkan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan perusakan hutan dengan secara berkelanjutan, yaitu tidak berhenti pada saat korporasi telah membayar pidana denda maupun uang pengganti, namun tetap memperhatikan apakah kelestarian hutan dilakukan perusakan itu dapat dipulihkan atau tidak secara berkelanjutan. Yang kedua, target pencapaian pemulihan setiap tahunnya yang harus dipenuhi oleh korporasi pelaku perusakan hutan. Apabila target pencapaian pemulihan hutan setiap tahunnya tidak dipenuhi, maka dapat dikenakan denda atas target pemulihan hutan yang tidak terpenuhi tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap korporasi pelanggar perusakan hutan, maka perlu dilakukan pengawasan agar pidana tambahan berupa sustainable recovery dapat berjalan dengan lancar. Perlu dibentuk satu satuan atau badan ataupun bentuk unit kerja yang berisi antara lain jaksa selaku eksekutor dan kementerian terkait yang memiliki peran dan tugas untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, peneliti juga berdasarkan luas hutan yang ada di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh, maka perlu pengkategorian pidana denda berdasarkan fungsi dari kawasan hutan, di mana bagi korporasi yang melanggar hutan konservasi tentunya lebih berat daripada hutan lindung dan hutan produksi. Begitu pula yang melanggar hutan di kawasan hutan lindung lebih berat daripada hutan produksi dan lebih ringan dibanding hutan konservasi, dan melanggar hutan produksi tentunya lebih ringan dibandingkan melanggar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Selain itu juga peneliti mengusulkan bahwa pidana terkait pemanfaatan pidana denda hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi digunakan untuk negara untuk pemulihan kondisi hutan. Bab penutup yang terakhir, kesimpulan. Pertama, hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia adalah perlindungan hutan sebagai kekayaan nasional, sistem penjagaan kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang harus dimanfaatkan secara terencana, optimal, bertanggung jawab, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan saat itu belum sepenuhnya berorientasi untuk memulihkan hutan seperti keadaan semula. Setelah berakhirnya pidana yang dijatuhkan pada terpidana belum sepenuhnya mempertimbangkan tentang fungsi kawasan hutan, yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Dan ketiga, model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan adalah mengedepankan sanksi pidana yang berorientasi pada pemulihan hutan seperti keadaan semula secara berkelanjutan, sustainable recovery, dan pentingnya fungsi kawasan hutan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi korporasi pelaku perusakan hutan. Saran pemerintah dan DPR diharapkan agar dalam mengatur sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan tetap mendukung pembangunan kehutanan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua, jaksa dan hakim agar dalam pembuatan tuntutan atau putusan pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana perusakan hutan mempertimbangkan pemulihan hutan seperti keadaan semula dan fungsi kawasan hutan baik konservasi, lindung, dan produksi. Dan yang ketiga, pemerintah dan DPR dalam mengatur sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dapat berorientasi pada pemulihan hutan seperti keadaan semula secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan pentingnya fungsi kawasan hutan. Terima kasih, Prof. Izin waktu dan tempat kami kembalikan ke Ketua Sidang atas waktunya. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Prompendus yang dalam catatan saya memanfaatkan waktu dengan sangat efektif dari start 13.35 selesainya di 13.50. Jadi menyisakan waktu 5 menit untuk dimanfaatkan oleh penguji nantinya. Siap, Prof. Baik, sebelum saya persilakan kepada promotor, ko-promotor dan tim penguji, lebih awal saya ingin mengingatkan bahwa karena waktu dibatasi sehingga saya mohon pada kesediaan penguji untuk memanfaatkan waktu tidak lebih dari 5 menit. Oleh ketentuan aturan dikecualikan kepada penguji eksternal yang tidak dibatasi waktunya, namun mohon menyesuaikan, Prof. Baik. Kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, ko-promotor Bapak Dr. Winner Sitorus, SH, MH, LLM. Silakan.
Baik, terima kasih. Yang saya hormati pula tim promotor Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH, rekan tim promotor Bapak Dr. Kahar Lahai SHM HUM, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Eman Suparman SHMH, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM HUM, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid SHMSI, Ibu Dr. Oki Deviani SHMH, Saudara Romo Vendus, dan hadirin yang sempat hadir. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, tupoksi sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusahaan hutan. Saya ingin mempromosikan Anda di sini, jadi saya tidak menguji Anda, cuma Anda harus mempromosikan gagasan Anda ini. Apa novelty dari gagasan Anda ini? Karena sudah cukup banyak pembahasan mengenai sanksi pidana bagi korporasi terkait pengerusakan hutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa manfaat hasil penelitian Anda ini dalam kaitannya dengan tugas Anda sebagai seorang jaksa? Dan yang tiga, yang terakhir, ya, bagaimana peluang pelaksanaan gagasan Anda ini ya di tingkat kebijakan maupun di tingkat pelaksanaannya tadi terkait dengan saran Anda ini. Itu saja. Terima kasih, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Migrasitorus SIMM. Penelitian akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak terkait novelty. Jadi dalam disertasi ini novelty yang peneliti hadirkan atau peneliti munculkan yaitu terkait sanksi pidana bagi korporasi yang melanggar ketentuan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusahaan hutan yang telah diubah dengan undang-undang cipta kerja diharapkan mampu mempertimbangkan tentang pentingnya kawasan hutan karena hutan adalah sistem penyangga kehidupan kita tidak hanya sekarang melainkan yang masa-masa akan datang, bahkan bisa jadi generasi sekarang akan terbebani atau setidaknya tidak terbebani dengan ketika melakukan penegakan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pencegahan pemberantasan hutan ini sehingga kesehatan tetap terjaga saat ini baik akan dan masa akan datang. Kemudian yang dengan cara yaitu dalam pembentukan sanksinya menerapkan konsep pemulihan badan semula atau secara berkelanjutan yaitu secara sustainable recovery. Kemudian manfaat dengan bidang atau pekerjaan nanti tentunya dengan disertasi ini diharapkan kepada pengurus pribadi maupun kepada teman-teman rekan kerja di instansi yang saat ini bekerja. Dengan adanya disertasi ini semoga bermanfaat ketika membuat tuntutan bagi pelanggar korporasi yang melanggar ketentuan undang-undang P3H ini dalam menjatuhkan tuntutannya mempertimbangkan kawasan hutan baik hutan fungsi konservasi lindung maupun produksi. Selanjutnya peluang terkait gagasan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dengan adanya tulisan karya ini bisa bermanfaat kepada terutama khususnya penegak hukum maupun pembuat kebijakan undang-undang karena di dalam penelitian ini menawarkan konsep yang meneliti untuk tidak hanya untuk melindungi kepentingan hutan saat ini melainkan kepentingan hutan di masa yang akan datang. Demikian. Ya, mungkin kalau peluang barangkali ya perlu harapan dan doa yang kuat ini ya.
ya, karena bukan kita yang menentukan pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum yang lain. Tapi Anda sudah punya komitmen, itu yang penting. Mudah-mudahan kalau Anda yang menangani kasus itu, Anda bersedia melaksanakan konsep sustainable recovery ini. Baik. Baik. Terima kasih pimpinan sidang, cukup dari saya. Baik, terima kasih promotor yang saya kira memanfaatkan waktu dengan baik untuk mempromosikan uh, buah-buah pikiran dari disertasi anak bimbingan Saudara Promovendus Agus Ciptarosa. Kesempatan selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Dr. Kahar Rahaye SH Inhum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Halim SHM HMHP selaku Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat, Profesor Dr. Andi Sofyan SHMH selaku promotor. Yang terhormat, Bapak Dr. Indonesia Torres SHMH LLM selaku co-promotor. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Eman Suparman SHMH selaku penguji eksternal. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Pada Farida Patiting SH Infum selaku penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid SHMSI selaku penguji. Dan Ibu Dr. Waki Devian Berhamsa SHMH selaku penguji. Baik, Saudara Promovendus, eh, saya memberikan apresiasi ya atas gagasan atau pemikiran saudara berkaitan dengan bagaimana hutan yang selama ini di beberapa tempat itu banyak terjadi deforestasi ya. Jadi itu baik karena faktor uh, ulah dari sekelompok orang ataukah faktor alam. Ini yang saya kira menjadi catatan di dalam disertasi saudara, dan yang lebih penting lagi, ini menarik saudara, uh, mungkin saya mengingatkan sedikit bahwa di dalam Undang-Undang Kehutanan sebenarnya kan ada beberapa kewajiban ya, dari para pemanfaat hutan ini. Jadi ada dana yang harus dibayar ke negara ya, ada dana reboisasi, ada provisi sumber daya hutan dan seterusnya. Lalu kemudian eh, khusus berkaitan dengan korporasi, ya, saudara tadi menawarkan konsep eh, pemulihan sebenarnya, pemulihan sumber daya hutan dengan memberikan eh, konsep penjatuhan sanksi sebenarnya terhadap eh, apa disparitas ya, perbedaan ya, penerapan sanksi atau ancaman sanksi itu berkaitan dengan fungsi hutan ya. Jadi ada hutan konservasi, ada hutan lindung, kemudian ada hutan produksi. Hutan produksi dibagi lagi ya, ada produksi terbatas, ada produksi yang bisa dikonversi misalnya ya. Lalu kemudian eh, di dalam konsep pemulihan, eh, kalau berbicara mengenai pemulihan, ini pemulihan itu mungkin harus ada jelas batasan. Pemulihan itu sampai di mana? Karena ketika berbicara hutan itu untuk satu pohon saja itu butuh waktu puluhan tahun. Itu bisa memulihkan terhadap mungkin satu pohon yang dirusak atau ditebang dengan satu pelanggaran. Untuk memulihkan saja itu butuh puluhan tahun. Ini mungkin ada konsep batasan sampai di mana tanggung jawab daripada korporasi itu di dalam proses pemulihan ini. Ini mungkin menjadi catatan satu ya, mungkin saudara bisa menjelaskan nanti. Kemudian berikutnya yang kedua, eh, terjadinya perbedaan eh, tuntutan atau ancaman ya di dalam normanya nanti, baik terhadap hutan konservasi, kemudian lindung, dan hutan produksi. Tentu di dalam melabelkan ancaman itu kan tidak serta-merta.
pasti harus ada pertimbangan rasionalnya. Kenapa misalnya konservasi harus lebih berat dibanding dengan lindung dan dibanding dengan produksi. Ya, itu jadi dua, saya kira eh, itu perlu dijawab ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Terkait batasan hutan terhadap korporasi yang melanggar perusahaan hutan, jadi melakukan Bapak seberapa dengan ada batasan tersebut. Itu kita dalam undang-undang harus dijabarkan atau diatur lagi seperti ini ya, biar untuk mencegah korporasi itu tidak melakukan perbuatan kerusakan lingkungan. Karena kalau tidak kita kasih sanksi yang berat, korporasi ini akan menyepelekan. Jadi sehingga dengan adanya ketentuan batasan terutama dibuatkan sanksinya. Mereka korporasi jika akan bertindak melakukan perusakan berpikir ulang dua kali sehingga menimbulkan rasa efek tidak dan akan melakukan saja akan takut ketika memberikan batasan. Untuk batasannya memang bukan untuk membangun itu butuh waktu mungkin tidak hanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 100 tahun mungkin baru pulih untuk seketika dan sebenarnya cukup belum tentu bulan nanti ada datang lagi kerusakan lagi. Jadi memang kalau untuk batasan berapa tahunnya, uh, kredit berharap ketika merumuskan apa namanya eh, pengaturan sanksi dan ini nanti juga mempertimbangkan karena yang seperti menjadi usulan di dalam tulisan ini apabila eh, pelanggar atau korporasi yang melakukan perbuatan yang bersangkutan itu menjadi pidana misalnya dengan pidana denda besar yang itu miliar. Maka itu sebenarnya tentunya belum cukup jika untuk memulihkan bagaimana dari itu tersebut apa namanya satwa banyak keturunan dan ekosistem itu Bapak. Yang kedua terkait kenapa harus dibedakan antara saksi benda bagi korporasi yang melanggar konservasi hutan lindung dan hutan produksi menurut peneliti karena hutan konservasi ini adalah untuk eh, apa namanya jadi untuk menjaga keamangan kerekaman hayati baik beberapa lingkungan dengan ekosistemnya atau pengawasan. Jadi karena berdasarkan data yang dimiliki oleh untuk kawasan hutan konservasi itu sekitar 22,1 juta hektar. Kemudian kenapa luasannya lebih kecil? Jadi menurut peneliti itu akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati maupun satwa yang ada dan ekosistemnya tetap bertahan seperti sebelum dirusak gitu. Kemudian kenapa juga hutan lindung? Karena dasarnya adalah hutan lindung menurut data yang kita peroleh adalah luasannya sekitar 29,6 juta hektar. Hutan lindung ini penting untuk menyangkut sistem kehidupan manusia, mencegah banjir, apa namanya ketersediaan air bersih, kemudian dan manfaat lainnya. Kalau hutan produksi memang lebih ringan karena dia hutan produksi ini bukan dikhususkan untuk produksi seperti untuk kayu untuk tas gitu. Terima kasih, Pak. Ya, pemulihan itu dilakukan oleh negara ataukah diserahkan kepada perusahaan pemilikan. Pasti konsekuensinya akan berbeda. Ya, idealnya seperti apa supaya hutan ini kan kita menginginkan dia bisa tetap lestari ya. Jadi dia tetap akan ada untuk selamanya. Ini adalah bersama-sama Bapak. Jadi memang untuk ketika memang dinyatakan bersalah, tapi ketika untuk memilih itu perlu diperlukan bersama-sama komitmen yang kuat dari koperasi itu maupun dari negara.
Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih koordinator yang terpelajar, Bapak Dr. Kaharlahai SHM, Saudara Prof. Vendus. Saya kira catatan terakhir tadi itu menjadi penting karena kalau itu dibiarkan seperti itu kejadiannya, di mana pemerintah ikut menanggung dosa dan kesalahan investor, perusahaan, maka ini tidak akan pernah berhenti. Negara hanya memikul beban terus dari akibat perilaku dan tindakan pelanggaran oleh korporasi gitu. Penting saya kira itu dipikirkan, ya. Saudara mau minum sebelum saya persilakan yang tidak dibatasi waktunya. Lanjut saja, Prof. Mulai. Kalau gitu saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, penilai eksternal, Bapak Profesor Dr. Herman Suparman, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Dekan. Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sidang yang amat terpelajar, Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, Ibu Wakil Rektor, Profesor Dr. Padida Tinggi yang saya hormati, Motor Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH yang saya hormati, Bapak Dr. Winar Sitorus, SHM HLLM, Bapak Dr. Kaharlahai yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SHMSI yang saya hormati. Saudara Prof. Vendus, walaupun tidak dibatasi, dengan hormat saya batasi sendiri. Dalam pemahaman saya di bidang hukum perdata, kalau bidang korporasi itu perseroan terbatas, antara lain. Perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas kesalahan perseroan terbatas itu adalah pengurus perseroan terbatas itu. Pengurus badan hukum. Artinya direksi. Seperti halnya kita tahu Pertamina yang dipidananya adalah Dirut Pertamina. Nah, kali ini dalam hal kerusakan hutan, pemidanaan terhadap korporasi itu dari kacamata pidana, apakah dimungkinkan terhadap korporasinya sebagai badan hukum atau pengurusnya yang akan dipidana? Nah, bagaimana dengan kerusakan hutan yang tidak berhasil menjadi food estate di Kalimantan Tengah? Nah, siapa itu yang akan dipidana? Padahal pelakunya sudah jadi presiden. Nah, ini persoalan bagi penegak hukum, terutama Pak Agus. Karena saya tadi lihat di TV, Pak Agus ini ada di dekat Sandra. Sandra siapa itu? Sandra Dewi. Tapi dari samping aja saya lihat, ini Pak Agus mau periksa Sandra Dewi ini kan. Nah, itu pertanyaan saya dari sisi perdatanya, siapa yang akan bertanggung jawab secara pidana badan? Apakah badan korporasinya atau badan direksinya? Kalau itu pidananya penjara, Pak. Kalau pidananya denda seperti Pak Dr. Kaharlahai tadi mengatakan, ya memang jangan dibebankan kepada bersama-sama tanggung renteng oleh pemerintah. Saya juga tidak sepakat. Karena kalau uang pemerintah yang dipakai untuk menanggung, itu uang kita, Pak, uang rakyat yang dari pajak. Kasihan kalau rakyat gajinya kecil, tapi dosen-dosen gajinya kecil. Tapi kalau kerusakan hutan malah ditanggungkan ke negara. Jangan, Pak. Lebih baik bebankan kepada korporasi saja. Itu jawaban yang ingin saya peroleh. Itu saja. Cukup itu saja, Pak Agus. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih, Bapak Profesor Dr. M. Jadi pengawasan misalnya kalau tidak melakukan korporasi yang ini kan nantinya tidak akan sempurna untuk mendekati sempurna untuk pelaksanaan pidana itu atau dari. Kemudian apakah korupsi bisa dijatuhi pidana penjara? Sesuai dengan teori yang ada untuk korporasi, waktu izin tidak bisa dijatuhi pidana penjara. Di bawah undang-undang hukum korporasi itu juga berhenti untuk sanksi, maksudnya korporasi sendiri dan pengurus sendiri. Jadi pengurus sendiri itu bisa dijatuhi atau dijatuhi jawaban pidana apapun yang melakukan pengertian tersangka. Selanjutnya
seperti contoh yang beberapa selain menjatuhkan atau menuntut korporasi secara badan, kita juga menuntut korporasi secara produksinya. Tapi untuk penjatuhan pidana denda tetap korporasi dan menuntut korporasi tidak dijatuhi pidana penjara karena akan bukan izin. Kemudian untuk apa namanya total korporasi mampu tidak dengan contohnya estate atau melakukan penyelidikan penindakan apakah memang benar itu perbuatan dari korporasi misalnya ataukah memang benar sebenarnya kita ini sudah bagus penanganan dari Kementerian terkait sudah bagus tapi dalam pelaksanaannya bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang melaksanakan itu tidak cari siapa yang melaksanakan. Kemudian apa kita juga melihat para aturan yang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ketika aturan yang tidak sesuai kemudian dan kebijakan tentunya apabila mempunyai alat bukti yang cukup bisa diminta tanggung jawaban pidana. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang amat terpelajar penilai eksternal Bapak Profesor Dr. Eman Suparman SHMH. Saya tidak tahu apa doanya Pak Agus Ciptoroso ini karena mestinya beliau yang tidak dibatasi waktunya bisa lebih panjang gitu ya. Tetapi mungkin karena dari penjelasan saudara Prof. Vendos tadi beliau sudah bisa menilai seperti apa pengusahaan saudara Prof. Vendos terhadap disertasinya. Terima kasih Profesor, dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Varia Patitini SHM Home. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih untuk sidang pada kan yang saya hormati seluruh implementer, penguji dan khusus penguji eksternal Bapak Profesor Eman Suparman. Selamat datang Prof di Universitas Hasanuddin dan secara khusus di Fakultas Hukum. Saudara Prof. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Saudara Agus Ciptoroso yang sudah sampai pada tahap akhir dari proses pendaftaran di Universitas Hasanuddin ini. Sehingga waktu yang sangat panjang di sela kesibukannya luar biasa sebagai aparatur negara di bidang penegakan hukum. Bagi jaksa ya, tadi sudah banyak hal yang telah dipertanyakan. Saya hanya ingin meminta kepada saudara, kalau apakah selama menjadi jaksa sudah pernah menangani tindak pidana korporasi? Izin Prof untuk tindak pidana korporasi. Namun tipikor dan PPPU untuk disahkan belum? Baik, masih jadi tipikor dan PPPU ya. Kalau pengurusan hutan belum pernah menangani. Jangan dia pidana, murni pidana biasa ya, pidana umum ya, begitu, bukan pidana khusus. Nah ini kan memang kalau kita lihat fenomena banyak sekali. Pengerusakan hutan khususnya dilakukan oleh korporasi ketika melakukan atau menjalankan, apakah itu izin atau tidak izin atau tidak sesuai perizinan yang telah diberikan kepadanya, karena izin itu memberikan standar-standar tertentu sebagai syarat yang harusnya dilakukan sebagai syarat dalam pemberian izinnya gitu. Nah, tadi menarik yang sudah saudara sampaikan rekomendasi ya terkait dengan pidana yang harus dijatuhkan kepada korporasi kepada korporasinya ya. Kalau korporasinya kan tidak mungkin di penjara ya. Bisa nggak di penjara korporasinya? Ya karena dia adalah perusahaan ya. Ya jadi sebagai perusahaan itu tidak mungkin karena tapi yang di penjara kan bisa pengurusnya. Kapan pengurusnya bisa dituntut penjara? Yang berhubungan langsung dengan tindakan yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Kapan bisa dipenjara gitu ya? Pengurusnya kan pengurusnya juga mungkin tidak bisa mengelak bahwa itu bukan tindakan moral secara langsung seperti itu.
menunjukkan kapan pengurus bisa dipidana apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya perusahaan. Dan jadi kita akan melihat bagaimana pertanggungjawaban pimpinan itu antara perbuatan yang dilakukan oleh pengurus ini apakah memenuhi perbuatan yang dirumuskan dalam ini ditunjukkan kepada korporasi. Karena ketika kita menentukan namanya kapan dipidana korporasi, kita melihat beberapa referensi yang ada terkait pertanggungjawaban pidana korupsi ketika apa namanya korporasi mendapatkan uang dari yang dari pimpinan tidak pidana, kemudian korporasi tidak mencegah terjadi tidak pidana, kemudian korporasi tidak melakukan langkah-langkah terjadi tidak pidana. Jadi ketika kita melihat aturan rumusan kesalahan yang di korporasi, maka sebenarnya berarti kita coba lihat lagi rumusan ini apakah memang berguna bertindak untuk korporasi atau bukan. Jika menurut memang bertindak untuk korporasi, tindakan dia misalnya melakukan rapat bersama direksi lain yang menentukan bahwa kita akan apa istilahnya melakukan kegiatan bisnis ada perencanaan internal, kegiatan bisnis itu melakukan perusahaan, maka itu apa namanya menjadi korporasi untuk itu korporasi. Ya, untuk segera saya sudah tangkap apa yang sudah dimaksudkan. Ya, dalam Perma ya, kita baca Perma ya, Perma 13 2016 ya, tentang tata cara penanganan perkara ya. Walaupun sebenarnya perkara perkara yang dilakukan oleh tindak pidana korporasi ya, sesuai ya. Kan pidana utamanya atau pokoknya itu kan denda ya. Nah, denda ini ya kan bagaimana dari sisi dihubungkan dengan teori keadilan yang saudara terapkan di sini ya sebagai grand teori dalam mengupas atau menganalisis disertasinya. Apakah denda ini sudah dinilai adil ya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut? Karena kemudian bayangkan menebang satu pohon saja itu sudah menimbulkan kerugian besar bagi lingkungannya atau manusia ya, khususnya kita semua gitu ya, seperti itu. Kalau dari sisi keadilan, denda yang ideal itu seperti apa untuk korporasi? Kan tadi saudara memberikan rekomendasi itu adalah harus memulihkan pemulihan hutan seperti keadaan semula secara berkelanjutan. Ya, itu kalau seperti itu tuntutannya bagaimana membuat satu model tuntutan sehingga hakim nanti akan memutus bahwa karena biar kita menuntut kalau hakimnya tidak putus ya susah juga ya. Nah, dituntut lalu kemudian kita yakin bahwa hakimnya akan memutus untuk memberikan putusan akan denda dalam bentuk pemulihan hutan secara berkelanjutan. Itu bagaimana Anda memikirkan ke depan, apalagi khususnya nanti kalau ke depan saudara menangani perkara perusakan hutan ini. Bagaimana saudara memformulasi sebuah tuntutan yang dinilai adil untuk memberikan dinilai adil untuk kepentingan kepentingan kita bersama seperti itu ya. Ya, silakan. Baik, Prof. Ketika menjatuhkan keputusan kita, memang sudah teman-teman yang ada saat ini mengatur bahwa tidak kami mengurus dan operasi adalah menyalurkan dari maksimum ada 1 triliun. Namun tidak diberikan apakah tidak membuat menurut ini tidak ditemui ketika melanggar tentang konservasi lingkungan dan produksi. Sedang ketika terhadap korporasi ini ketika ada aturan atau lebih jelas terkait dan seperti yang KO maka lebih terarah terkait pembedaan dari memikirkan pembangunan hutan secara secara berkelanjutan. Sehingga misalnya contoh
korporasi ini melanggar hutan konservasi. Kita dilakukan adalah bahwa misalnya 500 miliar dengan pemulihan hutan dengan jangka waktu tertentu, misalnya jangka waktu tertentu itu misalnya 20 tahun atau 10 tahun, tergantung besaran luasan yang dirusak. Jadi ketika mereka korporasi. Ya, oke. Jadi itu yang belum ada ya. Yang belum ada kategorisasi dari range denda yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Anda mengusulkan bahwa sebaiknya harus ada kategorisasi agar kalau misalnya konservasi itu lebih tinggi gitu ya. Ya, itu kalau begitu usulkan dalam temuan saudara ini ya. Ya, salah satu temuan yang bisa direkomendasikan itu adalah seperti itu supaya nanti ke depan akan mungkin ada perubahan regulasi atau perubahan undang-undang yang menindaklanjuti apa yang seharusnya dibuat, jadi tidak bersifat umum seperti itu ya, misalnya 500 juta sampai 1 triliun misalnya gitu ya. Ya. Cukup dari saya, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Batubara. Saya mau Saudara Profesor, saya kira banyak perspektif baru dari beliau dan lebih menupik tajam sebenarnya seperti apa rekonstruksi yang saudara harusnya tawarkan gitu ya dengan realitas yang ada selama ini. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SHMSI. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang yang terhormat, tim promotor, tim penguji, ada Bapak Profesor Dr. Eman. Selamat datang. Saudara Promopendes, hadirin yang saya hormati. Isi pertama-tama ya saya sampaikan penghargaan bahwa saudara telah berhasil menyajikan suatu karya yang sebenarnya menarik. Menarik karena rekonstruksi dan berkaitan dengan hutan. Jadi selain menarik juga penting tentunya. Karena isinya sudah diungkap, dipertanyakan, dijawab, maka saya izinkan di kulit-kulitnya saja. Iya. Jadi saya mau membicarakan di kulit-kulitnya saja. Rekonstruksi tindak pidana terhadap korporasi pada tindak pidana perusakan hutan. Rekonstruksi. Kalau di bahasa saya, bahasa sederhana, rekonstruksi itu memperbaiki. Ada sesuatu bangunan yang mau diperbaiki. Ya, kalau berarti ada formulasi yang mau dirumuskan kembali supaya menjadi lebih bagus. Ya, dalam hal ini sanksi pidana mungkin ada yang dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu rekonstruksi. Iya, rekonstruksi istilahnya diperbaiki kalau bahasa sederhana barangkali, atau diubah untuk menjadi lebih bagus. Apakah pemahaman saya ini bisa diterima ya? Atau paling tidak ada benarnya? Ada. Ya, kalau ada, kita pindah-pindah sedikit. Kalau demikian adanya, karena ini sebenarnya titik sentral disertasi ini. Dapatkah saudara Promopendus mengemukakan satu saja contoh sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang perlu direkonstruksi? Apa alasannya dan bagaimana kira-kira bentuk rekonstruksi yang saudara tawarkan? Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Saya sependapat dengan Prof bahwa rekonstruksi adalah membentuk kembali atau membangun kembali. Di dalam
contoh sanksi pidana bagi korporasi yang peneliti rekonstruksi adalah ketika tidak hanya dalam pemerintahan ini hanya pidana penjara gitu Prof. Jadi peneliti penjara atau seperti yang lain misalnya dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa urusan pas. Kalau pemahaman saya merekonstruksi itu ya rumusnya yang telah ada yang dianggap kurang bagus lagi, tidak mendukung usaha lagi sehingga perlu diperbaiki. Bukan begitu ya? Iya. Nah, untuk sampai di situ harus dikatakan yang mana saja yang perlu diperbaiki dengan alasan tentunya ada. Saya minta hanya satu contoh saja. Pidana rendah, oke lah. Jadi begini, saudara Pondus, kalau tidak salah saya pernah kirim makalah. Iya. Kalau kita baca baik-baik itu undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan ya. Kehutanan itu saya pernah ada orang datang di rumah minta pendapat saya. Saya bilang undang-undang ini sepertinya dibikin untuk tidak dapat diterapkan. Kecuali kalau pelakunya bodoh. Kenapa? Karena di undang-undang itu yang masuk kategori yang dapat dikenakan sanksi itu dilakukan secara terkoordinasi. Oh, masih. Dan ada lagi dengan sengaja merusak hutan. Bodoh sekali itu kalau ada orang yang melakukan suatu usaha dengan sengaja merusak hutan. Atau ada perhatikan ini? Jadi hampir pasti kalau apalagi kalau pengacara tidak bisa ini ya. Saya menebang pohon tidak bermaksud merusak hutan kan? Ya itu menurut saya yang perlu dia ini juga. Barangkali di situ kuncinya. Iya. Makanya saya dulu itu sengaja kirim itu makalah supaya direnung apa iya ya. Tapi sekali lagi coba dibaca karena saudara jaksa. Undang-undang ini juga jaksa ya. Iya. Jangan-jangan di sini pusatnya mau direkonstruksi. Karena sekali lagi undang-undang ini kalau pelakunya itu benar kewalahan jaksa. Iya saya tenang, tapi saya tidak bermaksud merusak hutan. Mau apa? Bahasa undang-undang itu? Iya. Saya kira itu saja dari saya kembalikan ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Andim Swahid SHMC. Ya memang sih judulnya memang larinya pada fokusnya pada rekonstruksi sanksi kan. Jadi mestinya tegas dan jelas formulasi sanksi yang ada sekarang yang mau direkonstruksi itu yang mana dan hasil rekonstruksinya seperti apa dan kenapa disarankan seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau mau disertasi ini lihat benang merahnya seperti itu ya. Baik. Kesempatan berikutnya, ini biasanya yang terakhir ini, berdoa saja, karena dua kemungkinan, bisa pertanyaannya habis atau sisanya yang banyak sekali gitu. Ya, saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Dr. Oki Deviani, SHMH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Sidang Profesor Dr. Hamza Halim dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Eman Suparman ke fakultas kami untuk waktunya Prof. Ya saya terakhir kadang-kadang apa ya yang saya mau tanya kayaknya semua sudah ditanyain sama penguji. Tapi ada yang menarik dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tim penguji. Ya, kita tahu bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan kejahatan korporasi atas hutan itu tidak kecil, besar. Dan ironinya di Undang-Undang Cipta Kerja tadi saya lihat hukumannya ringan.
Jadi kalau cuman berapa denda ya, itu ya orang mending rusak hutan karena dendanya kan segitu, cuma 2 mil. Bayangin kalau nilai yang dia bisa ambil daripada kerugian itu misalnya sampai triliun, terus ganti ruginya cuma berapa miliar, itu tidak seimbang. Memang ditawarkan adanya keberlanjutan ya, perbaikan secara keberlanjutan. Ya, jadi apa namanya, kita tahu sebenarnya kembali kepada konsep bahwa sanksi itu adalah untuk memberi efek jerah terhadap satu kejahatan supaya tidak terulang lagi, sehingga sanksi itu harus diberikan seperti apa sehingga sanksi itu memberi dampak efek jerah terhadap satu perbuatan. Tujuannya adalah supaya tidak terulang lagi kejahatan itu. Ya, jadi kalau kita melihat korporasi, ya kalau secara administrasi ya, kalau misalnya perusahaan biasanya di bidang yang bergerak di bidang sumber daya alam itu kan biasanya pasti besar ya, tambang, hutan, perkebunan, itu pasti bukan miliar lagi, mungkin hitungan T sekarang ya. Jadi gampang aja kalau dibilang kerugian perusahaan diganti dengan ini. Nah, kalau kita melihat daripada konsep korporasi, khususnya PT yang berbadan hukum, pastinya yang badan usaha yang mengelola perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan itu pastinya berbentuk PT ya pada umumnya, dan memang dipersyaratkan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa PT itu kan ada organ, dia dianggap sebagai badan hukum, orang secara artifisial. Jadi orang. Jadi sebenarnya secara teori memang yang bertanggung jawab pada suatu PT itu adalah ada yang namanya organ direksi. Jadi direksi itu memang mewakili dan tujuannya adalah mengurus, dan kalau mengurus itu pastinya bagaimana supaya perusahaan itu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dia juga harus paham secara aturan. Jangan sampai dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Makanya seorang direksi itu harus memahami bukan saja bagaimana secara manajemen, tetapi secara regulasi, sehingga tidak mereka direksi itu tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan perbuatan itu, sehingga kok bisa dikatakan direksi dan perusahaan itu tidak bisa dipisahkan. Dia seperti alter ego antara pengurus dengan korporasi. Misalnya terjadi suatu kesalahan atas korporasi, siapa yang bertanggung jawab? Selalu kan direksi kan yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap perusahaan, karena memang dia yang bertanggung jawab untuk mengurus perusahaan itu. Sehingga kalau kita melihat dari konsep korporasi, PT gampang bisa langsung kepada direksinya aja. Artinya memang harus diberi sanksi gitu supaya direksi itu di dalam menjalankan perusahaan dia harus hati-hati. Dia harus tahu regulasinya. Tidak boleh bilang ini ditaruh ini gampang gini nanti. Tidak bisa, dia harus paham tentang apa yang harus dia lakukan. Seorang direksi itu, sehingga kalau misalnya dia menjalankan perusahaan terus kemudian terjadi suatu kesalahan, maka yang bertanggung jawab itu direksi. Jadi memang kalau menurut saya rekonstruksi daripada sanksi itu selain dari memberi hukuman denda yang jangan kecil ya, mungkin dilihat dari persentase bagaimana supaya mengembalikan kondisi, ya mungkin pasti besar kalau dikatakan kebakaran hutan, misalnya pengelolaan tambang yang tidak ramah lingkungan, kerusakan lingkungan ya, maka dia tidak bisa ganti rugi segini jumlahnya, tapi dia harus mengembalikan. Memang kita kalau secara konkretnya bagaimana, tapi kan mengembalikan kepada keadaan semula itu kan pasti enggak ini, jadi harus memang ditegaskan di situ, mengembalikan secara seperti sebelumnya atau ya seperti apa, dan juga ada sanksi kepada pengurusnya, harus ditegaskan di situ supaya pengurus yang duduk sebagai pengurus dalam perusahaan itu harus berhati-hati karena dia yang bertanggung jawab secara penuh terhadap jalannya perusahaan, sehingga memang harus dibuatkan satu aturan yang tegas bahwa kesalahan daripada suatu perusahaan itu tanggung jawab harus dibebankan kepada direksi atau pengurus dari perusahaan terbatas.
Saya minta ini jawabannya gimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi memang benar Ibu, pendapat seperti itu kan. Memang untuk penjatuhan pidana itu kalau bisa malah dua-duanya, baik korporasi maupun pengurus. Karena eh, korporasi dari sisi apa namanya badannya dan pengurusnya dia memberikan efek jerah terhadap pelaku lain ataupun orang yang akan melakukan. Jadi memang untuk menentukan besaran denda di dalam undang-undang perlu diatur dengan jelas dan tegas terkait apa namanya besarannya karena eh, berdasarkan kawasan atau fungsi hukum mana yang dilanggar produksi dan konservasi itu harus diberikan batasan yang eh, besar satu untuk ketika menghitung itu tidak perlu saya tidak butuh waktu yang berat melainkan Sedikit. Jadi memang kalau menurut saya sih jangan menyebutkan angka karena nilai rupiah itu kan semakin ke sini semakin menurun sehingga memang perlu diformulasikan satu rumusan tentang ganti ruginya itu sanksi dalam bentuk ganti rugi karena kalau jumlah ya kita tahu bahwa nilai rupiah itu kan semakin lama semakin kecil sehingga kalau kita ukur dengan kerugian yang dialami oleh lingkungan ya itu kan besar sekali sehingga memang harus dikasih efek jerah karena dampak daripada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan yang lalai itu sangat besar. Jadi jangan sampai karena yang lakukan juga sebenarnya bukan perusahaan kecil, perusahaan raksasa. Karena tidak mungkin kalau bukan perusahaan raksasa karena untuk menjalankan perusahaan-perusahaan kayak tambang, perkebunan itu pasti butuh modal yang sangat besar ya. Jadi memang dia harus diberi warning ancaman supaya hati-hati. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus sanksinya adalah seperti ini. Jadi dia harus hati-hati. Itu aja dari saya. Cukup, Prof. Baik, terima kasih yang terpelajar Ibu Dr. Oki Deviani. Saya ingin sejalan dengan tim penguji yang lain. Yang pada hakikatnya sebenarnya, kalau menurut saya ya, menangkap diskusi yang ada, Saudara Promovendus ini mestinya memahami dengan baik sebelum merekonstruksi apa sih filosofi kenapa sanksi itu harus ada. Itu. Sehingga tidak bergeser dari situ bahwa rekonstruksi yang saudara lakukan itu dalam kerangka apa? Dalam kerangka melindungi korban kita untuk keberlanjutan gitu kan. Untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Bukan hanya manfaat bagi korporasi gitu. Meskipun pada akhirnya korporasi akan memberikan manfaat, tetapi jangan sampai manfaatnya lebih kecil ketimbang kerusakan yang diakibatkan gitu. Jadi filosofi sanksi itu sebenarnya salah satunya adalah bagaimana memastikan aturan itu tegak dengan ancaman sanksi yang ada itu. Dengan maksud yang lebih jauh ke depan dari apa namanya filosofi dari pembentukan undang-undang di mana sanksi itu ada gitu. Baik, karena semua penguji telah selesai, kini tiba giliran promotor untuk merespon semua proses dialektika antara saudara Promovendus dengan tim penilai yang ada, dan untuk itu saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar promotor Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH. Silakan Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang saya hormati, yang saya muliakan, para kopromotor, para penguji eksternal dan internal yang saya muliakan. Saya singkat saja saya sampaikan bahwa berbicara tentang korporasi dalam suatu tindak pidana ada kekhususan, sebagaimana dalam adagium Bapak selaku jaksa, jangan pernah lupa itu. Di situ intinya mengapa seseorang dapat dipidana. Bukan karena melakukan semua unsur-unsur delik. Bukan itu. Karena dapat saja menghukum orang yang tidak bersalah. Tadi juga sudah disinggung Bapak Profesor Iman Suparman.
ada adagium, gen strapsonder school. Jangan pernah lupa. Actus non fecit reum nisi mensit rea. Ini kekhususannya. Bapak selaku penyidik harus selalu sangat teliti mencari tahu di mana ini sumbernya inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Itu pekerjaan utamanya. Jangan sampai ada dua alternatif ya, menuntut dapat amal, menuntut dapat yang sebaliknya. Di sini nih tingkat kehati-hatian yang sangat luar biasa. Nah, apa yang dimaksud itu? Korporasinya di sini dalam perkara pidana. Termasuk orang dekat yang sangat mempengaruhi aktivitas suatu korporasi. Kita juga di sini pernah nih di Sulawesi Selatan ini. Ada PP yang selalu janji-janji naik haji umrah murah. 15 juta kalau saya tidak salah waktu itu. Yang terakhir ini pasti tidak kebagian karena konsumen sudah habis di sini. Sama dengan dulu itu apa itu yang setiap 10 hari dapat keuntungan 60 kali lipat dari modal. Yang di Pinrang itu berpospit. Oh, begitu sudah 60% konsumen, ini yang mengerucut ini sudah tidak kebagian ini karena tidak ada lagi lahan yang luas di sini. Yang apa nih tanda kutip ya diperas secara halus. Nah, buktinya salah satu korporasi yang seperti saya sebutkan tadi, istrinya dan anaknya yang sangat berperan. Dikhawatirkan jangan sampai sopir korporasi itu yang tidak tahu inisiatif tadi itu yang melakukan salah satu unsur delik itu yang dipidana. Ini. Jadi di sini kekhususannya nih, tidak bisa main-main kita. Di situ. Makanya selalu dicari selain actus reus, ingat mens rea. Ini garis bawahnya hukum pidana di mens rea. Hati-hati. Termasuk dalam 3 corak kesengajaan. 3 corak kesengajaan masuk di sini. Ini. Jadi di dalam hal pembuktian promovendus selaku penyidik harus arahnya ke sana. Membuat pertanyaan direnungkan dulu. 2-3 pertanyaan dia masuk ke mengungkap inisiatifnya tadi. Ini banyak ini. Yang paling mudah itu di tindak pidana korupsi, misalnya bangunan ya. Bangunan. Siapa yang berinisiatif mengganti kunci-kunci? Tadinya kuncinya itu 200-an ribu diganti dengan yang 60 ribu. Nah, jangan termasuk semua PPK, KPA, apalagi pengawas. Bahkan ada juga yang perencana masuk. Tidak begitu. Harus dicari ini siapa yang berinisiatif untuk mengganti itu. Siapa yang berinisiatif untuk memberi komando kepada sopir-sopir itu untuk memindahkan kayu-kayu itu. Nah, itu. Bukan sopir juga termasuk karena katanya itu pembantuan. Oh bukan. Bukan itu pembantuan. Lebih-lebih kalau kita masuk di pasal 56. Apa? Masuk pasal 55. Jauh. Jauh. Nah ini. Makanya selalu ditekankan bukan hanya unsur objektifnya yang menentukan. Tapi unsur subjektifnya. Ini. Ya, jadi itu ya kekhususannya. Nah, yang baru di sini supaya bagaimana caranya itu supaya terpidana yang sudah dijatuhi sanksi tadi benar-benar melaksanakan. Ya kembali ke jaksa penuntut umum sebagai eksekutor. Nah, tadi juga ada juga benarnya itu melibatkan pemerintah. Nah, sekarang kita perjelas titiknya itu pemerintah siapa, kementerian siapa. Nah, ini dalam arti koordinasi pengawasan. Jadi perlu memang dibuatkan PP-nya untuk mengatur teknisnya ke bawah. Begitu. Adapun range-nya tadi yang dari sekian menjadi sekian ya dipilih saja di situ.
dipilih. Ada beberapa hal banyak ya tentang membicarakan tentang kesalahan korporasi. Itu ada banyak, bahkan ada 4 model pertanggungjawaban yang dapat diberlakukan atas korporasi yang melakukan tindak pidana. Tapi ini mungkin Adinda harus lebih detail lagi ya. Waktu belajar itu sampai ke napas terakhir. Bukan hanya waktu sekolah secara formal. Ya, saya yakin Saudara Agus Sicipto Roso ini yang sangat cinta ilmu hukum, hari ini sudah membuktikan, Prof. Telaten, beliau ini ingin mengubah, tadinya belum bagus, kita tunjukkan jalannya, para promotor juga atas semua jasanya, para penguji, penilai, dan semuanya. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak, Prof. Karena disertasi ini tidak menjadi begini tanpa peran semuanya. Ya, mungkin disinilah makanya orang mengatakan gurumu itu adalah orang tuamu yang kedua. Orang tua yang ketiga itu mertua kita. Jadi 3 kita punya orang tua. Orang tua kandung, orang tua dalam ilmu, alma mater kita, dan mertua kita. Ya, kita menjadi begini karena semuanya. Jadi itu ya. Makanya memang bagus. Undang-undang juga perlu menyatakan secara tegas untuk sanksi pada tindak pidana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini. Perlu memang detail supaya juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus membuktikan adanya unsur yang sangat khas dalam hal pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yaitu selalu berorientasi pada pemulihan hutan seperti keadaan semula secara berkelanjutan, sustainable recovery-nya itu, dengan mempertimbangkan pentingnya fungsi kawasan hutan. Ini garis bawah. Ini ide ini memang cemerlang, bagus, dan inilah sekaligus juga merupakan hal barunya ya. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang memberi kesempatan kepada saya, dan saya juga pada kesempatan ini memohon maaf mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Ya, itulah kekurangan saudaranya. Mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, yang saya muliakan. Baik, terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SMH. Dengan selesainya promotor, maka semua tim penilai yang ada, termasuk tim promotor, sudah menyempatkan waktu yang ada dalam berinteraksi dengan saudara Promovendus dalam sidang ujian promosi doktor ini. Saya kira ikhtiar sudah maksimal dari saudara Promovendus, tersisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan untuk memberi kesempatan pada saudara Promovendus untuk berdoa, dan juga kesempatan kepada tim penilai untuk menetapkan hasil sidang ujian saudara Promovendus, maka sidang promosi doktor saya nyatakan diskorsing selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Jadi adik-adik tetap tinggal ya sampai acara promosi selesai. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, co-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Agus Suciptoroso. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, co-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Agus Suciptoroso dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.02 waktu Indonesia Tengah, Saudara Agus Suciptoroso berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 16 Mei 2024, Ketua Sidang Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SH MH. Perlu saya sampaikan bahwa Saudara Agus Suciptoroso ini selesai dengan memperoleh indeks prestasi kumulatif nyaris sempurna 3,98. Namun yang membuat tidak bisa cum laude ada dua hal. Yang pertama, masa studi lebih dari 3 tahun, mungkin karena kesibukan beliau sebagai seorang jaksa, apalagi hari ini ya harus mengurus lagi Sandra Dewi dan kawan-kawan. Nilai disertasi 89,86 ya. Saya kira itu. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Agus Suciptoroso SH.MH dipersilahkan mengambil tempat. Ya, baik. Tentu atas nama pimpinan sidang ujian, pimpinan fakultas, dan mewakili Pak Rektor, pimpinan Universitas Hasanuddin, dan seluruh yang hadir di sini, saya menyampaikan selamat atas pencapaian Saudara Dr. Agus Suciptoroso, SH.MH, sebuah pencapaian gelar akademik tertinggi ya di bidang hukum. Tentu capaian ini bukan diraih atas kerja keras sendiri, tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik institusi saudara yang telah memberi saudara izin untuk melanjutkan pendidikan, dan juga kepada keluarga yang selama ini mungkin sedikit terabaikan karena waktunya disita oleh proses pendidikan dan penyelesaian studi saudara. Dan kalau masih ada orang tua, saya kira beliau orang pertama yang harus menerima kabar gembira ini. Ya, karena tanpa beliau, saudara tidak bisa seperti ini. Baik, waktu 4 tahun 6 bulan bukan waktu yang singkat bagi saudara Agus Suciptoroso dalam menempuh pendidikan pendoktoran ini. Tentu telah banyak hal yang saudara rasakan, baik itu suka maupun duka. Tapi ya dua hal itu memang tidak bisa dihindari dalam hidup ini, apalagi dalam status berjuang gitu ya. Dan saya kira momentum yang baik ini saya ingin memberi kesempatan pada saudara untuk menyampaikan kesan-kesan selama menempuh proses pendoktoran di Fakultas Hukum UNAS. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur berbagai panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai detik ini masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang bagi kita semua, terutama penulis bisa menjalankan diskusi. Untuk
menyelesaikan bisnis sapi ini sangat luar biasa. Maka untuk kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan disertasi ini. Yang pertama, penghargaan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. Uli Muhammad SH, Dr. Dr. Midah Sitorus SLN, selaku koordinator, dan kepada Dr. Harlan SHM, selaku koordinator, yang mencoba memberikan semangat pembimbingan, arahan, petunjuk yang luar biasa, masukan, saran kepada penulis saya bisa menyelesaikan meditasi ini. Selanjutnya, ucapan yang pertama memberikan salam kami sampaikan kepada para penguji, tentunya sebelum penguji juga dekan Fakultas Hukum, izin Prof. Terima kasih. Kemudian Budi Eksternal, Prof. Emma Suparno, terima kasih. Prof. Arida, terima kasih. Prof. Yunus, terima kasih telah memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis Oleh Ibu Dr. Oktober yang saat ini mungkin ada kepentingan. Saya sampaikan terima kasih yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kesempurnaan disertasi ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada penulis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang memberikan kesempatan kepada penulis keinginan penulis untuk dan memberikan beberapa akhirnya terwujud. Terima kasih juga kepada instansi penulis khususnya Badan Kejaksaan RI yang memberikan beasiswa. Mohon maaf terlambat sesuai tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan lain-lain. Terima kasih juga kepada Direktur Pendidikan yang selama ini dari tahun 2018 awalnya kemudian diizinkan juga di tahun 2019 untuk mengikuti beasiswa di Dr. S3 UNAS. Saya sampaikan terima kasih untuk sebesarnya dan kepada juga tak lupa saya sampaikan kepada seluruh staf pengelola dan istilah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian teman-teman perjuangan kami berbagai yang lain mungkin tidak bisa hadir di dalam kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu dan almarhum bapak. Kemudian bahwa selanjutnya istri tercinta dan juga ada anak-anak saya yang sangat mensupport juga bisa menyelesaikan institusi ini. Dan apabila waktu habis dan kesibukan penulis. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih untuk semua pihak dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Dr. Agus Suciptoroso SHMH. Podium ini memang kelihatan sederhana, tetapi nyaris semua yang berdiri di podium ini meneteskan air mata sebelum balik kanan Pak Agus. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Agus Suciptoroso SHMH. Silakan, Profesor. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum Profesor Hamzah Halim yang saya sangat hormati, yang saya muliakan selaku pimpinan sidang. Demikian pula yang saya hormati, yang saya sangat
banggakan, saya muliakan para promotor, Bapak Dr. Winner Sitorus, Sarjana Hukum Magister Hukum LLM, Bapak Dr. Kahar Lahai, Sarjana Hukum Magister Hukum, atas kebersamaannya selaku tim. Luar biasa, ilmu-ilmunya benar-benar diamalkan dan ada keikhlasan berbagi dengan pimpinan kita. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya. Demikian pula penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Eman Suparman, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang atas izinnya, atas berkenannya selalu memenuhi harapan kita di sini. Terima kasih, Prof. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikannya dengan amal jariahnya. Para penguji internal yang saya muliakan, yang saya sangat hormati, Ibu Profesor Dr. Farida Patitigi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, Sarjana Hukum MSI, Ibu Dr. Oki Deviani, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Dr. Sudirman Saad, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang beliau ada kesibukan lain. Tadi pagi saya berpikir saya bisa bawakan apa ya sebagai oleh-oleh bagi alumni kita yang terkini hari ini. Saya teringat waktu Profesor Muhammad Askin, beliau waktu itu mengajar kami di program S2 bersama Profesor Dr. Kusnadi Harjasmantri. Saya dikasih ini oleh beliau. Ini tentang pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Gadjah Mada, dibacakan pada tanggal 15 April 1985. Mungkin Pak Muhammad Endus belum hadir, belum lahir ya waktu itu. Baru lahir. Oh, ya. Enggak nyangka ya, enggak nyangka. Ya. Saya cari ini 1 jam lebih. Sesudah itu saya cari Noralgin, saya minum, saya sakit kepala. Ya, tapi saya harus dapat dan saya harus bawa. Supaya kita semua juga ini ibarat apa ya, berlian yang hampir kita lupa. Yang tersimpan rapi karena rapinya dalam lemari, dalam laci lagi. Di dalam pidato pengukuhan beliau ini ditulis. Beliau ini pernah ke Malino, Sulawesi Selatan. Malino. Ya, mungkin Prof. Yunus itu pernah, ya, akrab beliau waktu apa masih studi lingkungan dulu. Studi lingkungan. Sering datang memang beliau ini. Beliau itu melakukan pertemuan dengan seorang bekas kepala desa di daerah Malino, Sulawesi Selatan, pada waktu diadakan kunjungan lapangan dalam rangka temu karya administrasi negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara LAN dengan pihak Prancis pada tanggal 5 November 1983. Di sini ditulis Ujung Pandang. Waktu itu namanya Ujung Pandang. Sekarang Makassar. Desa yang dipimpin beliau ini telah memenangkan lomba administrasi desa. Hebat ini kepala desa. Oleh karena itu desanya menjadi terpilih studi perbandingan. Jadi datanglah di sana para peserta temu karya mengunjungi desa tersebut. Beliau ini tidak pernah sekolah formal. Ya. Tapi yang selalu sekolah itu hatinya. Selalu hatinya itu, pikirannya, selalu membaca. Sebelum memimpin berpuluh tahun. Dulu kepala desa itu dipilih, lanjut lagi. Bahkan banyak kepala desa itu sampai meninggal dalam jabatan kepala desa. Tidak ada saingan.
Beliau itu dengan secara otodidak, beliau menyampaikan sesuatu dan disitulah semua rakyatnya menjadi sangat menghormatinya, sangat menghormati dan sangat berwibawa di mata masyarakat karena kebaikan, karena kejujuran. Beliau mengatakan kepada para peserta temu karya bahwa beliau mengibaratkan kelima jari tangan sebagai berikut. Saya sampaikan ini karena Adinda Dr. Agus Suciptoroso ini jangan selalu duduk di kursi penyidik, sesudah memeriksa coba turun. Selidiki. Benar apa tidak itu ya? Ini aspek materialnya. Mencari latar belakang keterangannya. Nah, ini. Jadi yang cerdas itu bukan hanya menyimak kata-katanya dalam keterangannya, tetapi orang yang cerdas itu dapat memahami atau mencari tahu tentang kebenaran kata-kata yang disampaikan dalam BAP itu secara material di lapangan. Turun. Datang di pos-pos ronda ke sana. Supaya langsung tidak langsung bisa masuk terekam itu. Nah, kepala desa ini mengatakan bahwa Ibu Jari sebagai pemimpin. Ibu Jari sebagai pemimpin. Telunjuk sebagai ilmuwan. Karena diharapkan menunjukkan jalan bagi rakyat kemana mereka harus pergi. Ya, 2. Jari tengah sebagai penghubung. Misalnya wartawan dan komunikator lainnya. Menghubungkan, memang pesisir tengah. Mudah ke sini, mudah ke sini. Kemudian jari manis sebagai hartawan. Ini kan disimbolkan, biasa masuk itu. Dengan cincin di jari manis. Nah, cincin ditaruh di jari manis. Dan ini terakhir. Kelingking sebagai rakyat. Beliau menjelaskan di sini bahwa apabila rakyat ini kelingking, jadi begini ya posisinya, ingin bertemu dengan pemimpin ini, ibu jari begini tegak, maka ia hanya sampai di emperan. Tidak dapat masuk dan bertemu dengan pemimpin. Pertemuan baru dapat dilaksanakan apabila pemimpin ibu jari ini mendatangi rakyat. Mudah. Silakan para hadirin mencoba untuk menghubungkan kelingking dengan ibu jari. Jadi waktu itu, waktu rapat senat, menurut Prof. Askin ini rata-rata semua yang hadir di rapat senat seperti kita main itu jari-jari. Beliau menambahkan bahwa apabila ilmuwan, wartawan, hartawan, dan rakyat dihimpun oleh pemimpin yang bijak, maka ini akan merupakan kekuatan. Artinya kepalan seluruh jari yang tangguh untuk pembangunan. Cara beliau mengibaratkan kelima jari dengan berbagai kedudukan dalam masyarakat menandakan kearifan yang luar biasa. Dan ini merupakan bukti lagi betapa kearifan tidak dimonopoli oleh golongan apapun, akan tetapi dapat ditemukan di mana-mana. Mungkin ini di Malino, di tempat lain juga mungkin contoh yang lain. Silakan Adinda Dr. Agus Suciptoroso mencari tahu lagi, kalau sudah dapat ilmunya bagi-bagi ke abangnya. Gitu ya. Oke. Saya kira itulah Bapak Ketua Sidang yang mulia, yang saya sangat hormati, yang sangat bijak, yang saya bisa sampaikan. Dan kalau ada kekurangan saya, mohon juga dimaafkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sudah sore. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih yang pertama kepada tim promotor dan ko-promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita menghasilkan satu lagi alumni doktor yang insya Allah akan kembali mengabdi dan memperkuat institusi di mana Dr. Agus Suciptoroso SHMH ini mengabdi. Ucapan terima kasih yang sama juga saya sampaikan secara khusus pada penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Eman Suparman SHMH yang telah berkenan meluangkan waktu hadir bersama kita dalam proses sidang ujian promosi doktor ini. Karena penting saya tegaskan bahwa sebuah sidang ujian promosi doktor itu bisa dijalankan ketika memenuhi unsur validasi eksternal dari penguji eksternal, dan disinilah kehadiran beliau tidak bisa ditawar-tawar. Jadi bersyukurlah ya yang amat berpelajar Dr. Agus Suciptoroso SHMH karena pada hari ini beliau berkenan meluangkan waktu hadir memberikan validasi eksternal dalam proses sidang ujian promosi saudara. Begitu juga ucapan terima kasih kepada seluruh tim penilai yang bukan hanya terlibat dalam proses penyelesaian tugas akhir saudara Dr. Agus Suciptoroso, tetapi dari awal, mulai dari proses wawancara, saya kira proses perkuliahan, ya beliau-beliau ini telah banyak memberikan kontribusi, pengetahuan, pemikiran, ya bahkan terakhir pada proses pembimbingan ya. Saya kira atas nama alma mater mengucapkan banyak terima kasih. Demikian halnya ucapan terima kasih kepada segenap yang hadir yang telah mengikuti sidang ujian promosi doktor ini dengan tertib sehingga sidang ujian promosi ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Kepada saudara yang amat terpelajar Dr. Agus Suciptoroso SHMH, hari ini hubungan secara formal antara mahasiswa dengan pembimbing selesai dan berubah menjadi hubungan kolega dalam bidang keilmuan. Yang kedua, hubungan saudara secara resmi berakhir sebagai mahasiswa dengan alma mater ini kemudian berubah menjadi hubungan antara alumni dengan alma mater. Kata orang, arti dari alma mater itu adalah ibu kandung, maka sering-seringlah memperhatikan ibu kandungnya supaya ibu kandungnya mendoakan anaknya bisa sukses kelak. Saya kira itu jaga nama baik alma mater, dan caranya saya kira cuma dua, menjaga keilmuan saudara, dan yang kedua adalah menjaga tutur kata dan perbuatan saudara karena pada diri saudara melekat alma mater ini dimanapun saudara ada. Saya kira itu, dan dengan memohon ya rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta ucapan syukur alhamdulillah, maka sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup dan resmi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dr. Agus Suciptoroso SHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Baik. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Agus Suciptoroso SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.